Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Qala aydan innallaha yuhibbu kulla 'alimin fid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Siratul Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala menghimpun kita kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban di antara kewajiban selaku sebagai muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas jenis cinta yang pertama, yaitu mahabbatul syirkiyatun. Kita sudah mempelajari ilmunya. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang memiliki mahabbah syirkiyah, yaitu seluruh orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Berikutnya an-nau'u as-sani, jenis cinta yang kedua, atau juga disebut mahabbah muharramah. Apa itu mahabbah muharramah? Mahabbatul batili wa ahlihi wa bughdul haqqi wa ahlihi. Hadhihi sifatul munafiqina. فَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ الْبَاطِلَ وَيَكْرَهُونَ الْحَقَّ يُحِبُّونَ الْكُفَّارَ وَيُبْغِضُونَ الْمُؤْمِنِينَ. Mahabbah muharramah artinya mencintai kemaksiatan. Kemaksiatan dia dijadikan hobi, dijadikan kebiasaan. Ditegur tak mau tobat, dinasihati tak mau menerima, malah memusuhi. Ya. Minimal kalau kita sedang bermaksiat, kita ditegur orang, minimal kita tidak memusuhi orang yang menegur kita. Itu minimal. Tapi kalau sampai kita memerangi, memusuhi orang yang menasihati kita, khawatir kita memiliki jenis cinta yang kedua ini. Karena orang kalau sudah sulit untuk dinasihati, jelas-jelas dia melakukan kemaksiatan, berarti cinta yang ada di dalam hatinya, yang keluar di dalam hatinya itu cinta muharramah. Sudah diingatkan berkali-kali, Pak, Bu, tolong kembalikan uang yang sudah Anda dapatkan dari hasil yang tidak halal. Umpamanya menjual tanah fiktif, ya, sertifikatnya enggak ada, tidak jelas statusnya, uangnya tidak dikembalikan ke pembelinya. Itu cinta yang keluar dari pelaku kebatilan. Orang yang membenci al-haq, membenci kebenaran, dan juga membenci pelaku kebenaran. Ya.
Mahabbah muharramah ini adalah mahabbah yang juga sifatnya orang munafik. Orang munafik itu mereka adalah manusia yang mencintai kemaksiatan, mencintai kebatilan, membenci ya, pelaku kebenaran, mencintai orang kafir, membenci orang yang beriman. Jadi orang munafik itu mencintai orang kafir, membenci orang yang beriman atau orang yang bertauhid. Itu ada membenci setelah kata dan itu mungkin diralat ya, salah ketik. Jadi orangnya namanya munafik, berasal dari kata nafaqo yunafiku, munafaqatan. Ya, dalam ilmu sharaf namanya sigoh isim fa'il. Perbuatannya nifaq, ya, perbuatannya nifaq. Orangnya munafik. Islaman itu perbuatannya, orangnya muslim. Ya. Kufron itu perbuatannya, kafir itu orangnya. Apa itu nifaq? Huwa idharul islami wa ibtanul kufri. Nifaq itu adalah perbuatan orang munafik. Orang yang disebut munafik, nifaq adalah menampakkan Islam, lahiriahnya Islam, tetapi dia menyembunyikan kekafiran. Hatinya itu tidak beriman, hanya lahiriahnya saja. Ya, itu namanya munafik. Wa alamatul munafiqina annahum yuhibbuna ahlal batili wa yubghiduna ahlal haqqi. Fa idza ra'aita man yubghidu ahlal haqqi khususan sahabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yubghidu ulama ummati wa a'immatal muslimina fa'lam annahu munafiqun wa in kana yudhirul islam wa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fil zahir lakinnahu fil batini mulhidun kafirun yustataru bil islam bi syahadataini wa illa fahuwa kafirun fid darkil asfali minan nar. Tanda orang munafik yaitu mencintai pelaku kebatilan. Dia lebih akrab dengan pelaku maksiat daripada dengan orang soleh. Ini tanda. Apakah kalau orang itu memiliki tanda langsung kita cap munafik? Belum tentu. Itu baru tanda saja. Ya, jadi tanda orang munafik adalah mencintai pelaku maksiat, mencintai pelaku kebatilan. Ya. Bukankah burung itu hinggap di pohon dengan sejenisnya atau beda jenis? Dengan sejenisnya. Burung gagak akan hinggap dengan burung gagak, burung elang akan hinggap dengan burung elang. Enggak ada ceritanya burung elang berdampingan dengan burung gagak. Tanda orang munafik membenci pelaku kebenaran, membenci orang saleh. Ada orang salat ke masjid dia tidak suka, ya, tidak senang dia. Ya, kalau ada orang baca Quran dia tidak suka. Nah, hati-hati ini. Jika Anda melihat ada orang yang membenci pelaku kebenaran, jika Anda melihat ada orang yang membenci orang soleh, membenci orang yang taat, ya, khususnya para sahabat Nabi, nah itu berbahaya lagi. Kita membenci seorang muslim yang rajin ke masjid, itu sudah menjadi tanda munafik. Apalagi membenci orang yang paling soleh setelah Nabi. Siapa? Para sahabat Rasulullah SAW,
pernah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali bin Abi Thalib, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, dan seterusnya. Kok ada di antara manusia dia mengaku muslim tapi kok membenci sahabat Nabi? Hati-hati itu. Jangan-jangan itu adalah munafik. Ya. Membenci para imam, para ulama yang mengikuti keyakinan dan amalan sahabat Nabi. Ketahuilah orang ini munafik. Jadi kita ngaji seperti ini bukan berarti keluar dari masjid langsung menuduh orang munafik, tidak ya. Itu untuk menjaga diri kita masing-masing. Jangan sampai kita dikatakan oleh para ulama orang yang memiliki tanda munafik. Bukan untuk memvonis orang munafik, bukan. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, ya, untuk menjaga diri kita. Walaupun menampakkan Islam, walaupun mengucapkan 2 kalimat syahadat, di antara contoh munafik yang sangat jelas adalah Syiah Rafidhah, yaitu kelompok Syiah yang sangat membenci sahabat Nabi. Kalau disebutkan nama Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan nama Umar bin Khattab, telinga mereka panas. Ya, telinga mereka panas. Kenapa kok disebut Rafidhah? Lagi-lagi bahasa Arab, Rafidhah itu berasal dari kata rafadha, yarfudu, rafidhatan. Rafdhah, rafidhatan. Rafidhah itu artinya menolak. Pelakunya Rafidhah, menolak. Menolak Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah Rasulullah. Menolak Umar bin Khattab sebagai khalifah setelah Abu Bakar, sehingga disebut Rafidhah. Rafidhah bahasa Indonesianya menolak. Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima dengan lapang dada kalau Abu Bakar itu adalah khalifah setelah Rasulullah, Umar bin Khattab khalifah setelah Abu Bakar, dan seterusnya. Ya. Orang munafik itu aslinya sesat, mulhid. Ya. Aslinya itu kafir. Tanda-tanda munafik itu banyak. Ya, di sini hanya umum saja. Tanda yang lainnya ada. Di antaranya malah sholat berjamaah ke masjid. Ini juga tanda. Bukan berarti orang yang sholat di rumah munafik, tidak. Tanda saja. Makanya supaya kita tidak memiliki tanda munafik, ya datang ke masjid, sholat di masjid. Kecuali ada uzur, gitu ya. Kecuali ada uzur. Orang yang benar-benar munafik itu hukumannya apa? Fahuwa kafirun fi darkil asfali minan nar. Ia di akhirat nanti dihukum, ditempatkan di bagian paling bawah neraka. Ya. Halaman berikutnya, as-salisatu mahabbatun tabi'iyatun ay matbu'un 'alaiha al-insanu wa maqdurun 'alaiha. Yuhibbul insanu aqrabahu, yuhibbu auladahu, yuhibbu asdiqaahu, yuhibbu man ahsana ilaihi. Hadhihi mahabbatun tabi'iyyatun la yu'akhadhu 'alaiha al-insanu illa idza qaddamaha 'ala mahabbatillahi wa rasulihi fa innahu hina idin yahsamu. Jenis cinta yang ketiga yaitu mahabbatul tabi'iyah, cinta yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara fitrah suci ya, pada setiap manusia
yang menanamkan Allah SWT. Cinta yang keluar dari diri manusia untuk mencintai darah dagingnya, mencintai kerabatnya, mencintai anak-anaknya, mencintai kawan mainnya, mencintai orang yang berjasa kepada dirinya, berhutang budi. Ini adalah cinta yang tergolong mahabbah tabi'iyah. Cinta yang seperti ini tidak berdosa. Beda dengan dua jenis cinta yang sebelumnya, cinta syirkiyah dan cinta muharramah, itu berdosa. Yang ini tidak berdosa selama orang tersebut lebih mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Cinta tabi'iyah akan menjadi haram jika ia mendahulukan cinta tabi'iyah daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka jatuh kepada dosa. Fahuwa ya'samu, dia adalah orang yang berdosa. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tashawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Katakanlah Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, kalau suami itu berarti istrinya, istri berarti suaminya, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, bisnis yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kamu cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. At-Taubah ayat 24. Contoh mendahulukan cinta tabi'iyah daripada cinta kepada Allah. Saya berikan contoh di sini. Misalnya diajak teman reunian atau diajak kumpul-kumpul kerabat, namun sampai mengakhirkan waktu sholat, bahkan sampai meninggalkannya, padahal ia bisa minta izin sholat di awal waktu dan posisinya bukan dalam kondisi safar, dia sedang mukim, masih satu kota, masih satu daerah, dia tidak sedang berpergian keluar kota. Ia ikut acara kumpul-kumpul dengan temannya, dengan kerabatnya sampai mengakhirkan sholat, bahkan sampai meninggalkannya. Tadinya tabi'iyah tidak berdosa karena dia lebih mendahulukan cinta tabi'iyah daripada sholat, daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ia berdosa. Contoh yang lainnya apa? Nonton bola Piala Dunia sampai lupa sholat subuh. Nonton bolanya nggak masalah, nggak berdosa. Cuma ketika dia lebih mendahulukan nonton bola Piala Dunia daripada sholat jamaah ke masjid, sholat subuh, atau bahkan meninggalkan sholat subuh, berarti berubah yang tadinya cinta tabi'iyah menjadi mahabbah muharramah. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka adalah orang-orang yang lupa melaksanakan sholat pada waktunya dengan khusyuk dan fokus. Disebutkan dalam tafsir Al-Wajiz Syekh Profesor Dr. Wahbah Al-Juwaili, beliau pakar fikih dan tafsir dari negeri Suriah.
Mereka tidak mengharapkan pahala sholat dan tidak takut dengan hukuman karena meninggalkan sholat. Ya. Bahkan dijelaskan dalam kitab Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah, meninggalkan sholat wajib itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Karena meninggalkan sholat itu meninggalkan hak Allah. Adapun membunuh itu menghilangkan hak makhluk. Ya, banyak orang yang meninggalkan sholat, dia merasa dirinya tidak menjadi orang yang berdosa, padahal itu sangat besar dosanya, lebih besar dari dosa membunuh. Meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Ya. Di bawahnya halaman 2, fa idza qaddama mahabbata hadhil asya'i ala ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu fa innahu mutawa'adun bihil wa'idi. Di halaman yang ketiga, maka siapa saja yang mendahulukan cinta tabi'iyah daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan diancam dengan ayat ini, yaitu ia akan disidang dan tidak akan diberi petunjuk. Makanya pasangan hidup kita, anak-anak kita, kerabat kita, bisnis kita, rumah kita yang megah, jangan sampai kecintaan kita kepada semuanya itu lebih didahulukan daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dunia itu tidak ada di dalam hati kita. Ya. Berikutnya al-mahabbatu ar-rabi'atu, halaman yang keempat, mahabbatu awliya ilahi wa bughdu a'da ilahi. Fahadhihi hiya al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillahi. Fayuhibbu ahlut tauhid ahlat tauhidi wa yubghidu ahlat syirki. Hada awsaqun aral iman aral imani. Wa hada huwa al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Hada huwa al-wala'u wal bara'u. Wa hada min ashabil umuri 'alal insani. Fa in kana yuhibbu ahlat tauhidi wa yuwallihim wa yubghidu ahla syirki wa yu'addihim, fahadhihi alamatul imanir rasikh. Jenis cinta yang keempat, mahabbah wajibah, yaitu wajib mencintai para wali Allah dan membenci musuh Allah, setia karena Allah dan memusuhi karena Allah. Wajib mencintai ahli tauhid, wajib membenci ahli syirik. Cinta seperti ini dapat memperkuat, dapat mengikat sisi keimanan. Hada awsaqu alal iman. Ya, cinta yang seperti ini, cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Disebut oleh para ulama al-wala'u wal bara'. Ya. Jika ada orang yang mencintai ahlu tauhid lalu menolongnya dan membenci ahli syirik serta memusuhinya, maka ini adalah tanda iman yang kuat. Ya, wali Allah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Apa itu wali Allah? Apakah wali Allah itu yang bisa terbang? Apakah wali Allah itu yang bisa menghilang? Apakah wali Allah yang bisa masuk ke alam mimpi seseorang dengan sengaja? Bukan. Sekarang ini banyak orang yang mengartikan wali Allah tidak dikembalikan kepada Al-Qur'anul Karim. Saya punya teman, dia menganggap seseorang itu wali Allah. Saya tanya, kenapa kok kamu menganggap dia wali Allah? Saya kalau lupa sholat tahajud
Dia masuk ke alam mimpi saya, membangunkan saya. Itu jin itu. Aku ketipu sama jin. Rasulullah SAW kalau membangunkan para istrinya untuk tahajud, caranya gimana? Ya diketuk pintunya, disentuh badannya, dibangunkan. Kalau nggak bangun, dicepreti dengan air. Rasulullah ketika akan membangunkan Ali bin Abi Thalib, menantunya, radhiyallahu anhu, caranya gimana? Diketuk pintunya. Nggak ada ceritanya Rasulullah masuk alam mimpi lalu kemudian membangunkan istrinya atau sahabatnya. Itu setan itu. Saya bilang begitu. Tetap dia nggak percaya. Ya, dia meyakini betul kalau orang itu wali Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, wali Allah itu apa? Wali Allah adalah siapa saja yang bertakwa, itu wali Allah. Siapa saja yang menjaga tauhid, menyerahkan ibadahnya kepada Allah, menjauhi syirik, mengamalkan yang wajib dan yang anjuran sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya wali Allah. Ada disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir muridnya Imam Syafi'i. Ya. Kemudian tauhid itu sendiri apa? Tauhid adalah sarful ibadati lillahi faqat. Menyerahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Itu namanya tauhid. Ya. Dia berusaha sekuat tenaga, jangan sampai menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Syirik, sarful ibadati lillahi wali ghairihi. Syirik adalah menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah, itu syirik. Sedangkan kufur atau kafir, perbuatannya kufur, menyerahkan ibadah kepada selain Allah saja. Ya. Terkadang ada orang yang lebih menjaga perasaan kepada manusia demi mendatangkan kemurkaan Allah dan Rasulnya. Ada seorang muslimah, wanita muslimah nekat menikah dengan laki-laki kafir. Atau sebaliknya, laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik. Laki-laki muslim menikah dengan wanita kafir, dengan wanita musyrik. Itu berarti ia mendahulukan cinta kepada lawan jenis daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Banyak kayak seperti ini. Banyak ya, di kalangan para artis itu banyak. Bahkan saya pernah ketemu di Solo waktu saya kuliah. Istrinya Katolik, suaminya Muslim. Ya katanya mau masuk Islam, katanya. Waktu suaminya kaya, istrinya miskin. Lalu Allah ubah nasibnya. Laki-lakinya bangkrut, istrinya kaya, anaknya semuanya dibaptis, masuk Kristen semua. Di Tanjung Sari, di Jalan Tanjung Sari, ujung itu samping Pak Bunda Mahendra, ada seorang laki-laki yang menikah dengan wanita kafir. Anaknya semuanya kafir sekarang. Gak ada yang ikut bapaknya. Bapaknya sakit-sakitan, ibunya yang mengendalikan. Ya. Dari awal sudah diperingatkan, Pak, apa nggak ada lagi wanita yang beriman? Kenapa harus menikah dengan wanita itu? Ada jaminan nggak kalau nanti anaknya ikut bapak? Sudah dinasihati tapi susah, ya, karena nggak pernah ngaji, nekat. Ya, sekarang anaknya semuanya masuk gereja. Sudah meninggal pada ibunya, dia sakit-sakitan sekarang. Ya. Tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi anaknya. Karena tadi dia berawal dari cinta tabiiyah, dia lebih dahulukan daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Muslimah banyak, ya, mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat, banyak, asal mampu. Ya, ini banyak kejadiannya.
Cukup atau melanjutkan? Ada pertanyaan mungkin sebelum saya? Ya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Ibu-ibu ada? Silakan. Kalau tidak ada, lanjutkan lagi. Ada? Ada, lanjutkan lagi. Baik, di antara dalil yang menyebutkan tidak boleh menikah dengan orang kafir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnillah wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Janganlah kalian menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sampai beriman dulu baru boleh dinikahi. Kalau belum beriman jangan. Sungguh hamba sahaya atau budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu, meskipun dia cantik. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, meskipun dia tampan. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jelas sekali dalilnya, ya. Jangan coba-coba pacaran dengan non-muslim. Dengan muslim saja itu dibatasi, tidak boleh pacaran kecuali setelah ijab qabul. Ya. Apalagi dengan non-muslim. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sudah habis materinya? Ya, sudah dijelaskan jenis-jenis atau macam-macam cinta. Semoga kita terhindar dari jenis cinta yang pertama, jenis cinta yang kedua, dan semoga kita lebih mengedepankan Allah dan Rasul-Nya dari cinta yang bersifat tauhidiyah. Syukur-syukur kita bisa mengamalkan mahabbatun wajibatun, cinta yang wajib. Ya. Waktunya sudah habis, mungkin ada Ya, pertanyaan.